Moms, kita ketemu lagi di podcast Mother and Beyond. Senang banget hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol nih, membahas sebenarnya bukan dibilang permasalahan, tapi suatu kondisi dan keadaan yang mungkin juga dihadapi atau akan dihadapi oleh moms nih. Siapa dari moms yang saat ini lagi bersiap-siap nih untuk membuka lembaran hidup baru bersama dengan calon pasangannya. Nah, kalau memang moms akan kembali menikah dan calon pasangan moms juga memiliki anak, tentunya kita sebagai moms harus bersiap-siap dong untuk menjadi calon orang tua sambung bagi anak dari calon pasangan kita tersebut. Nah, apakah itu mudah? Apakah itu sulit? Nah, akan kita bahas nih hari ini. Menjadi calon orang tua sambung emang gak gampang ya moms ya. Tapi membangun ikatan atau hubungan baik dengan calon anak sambung kita itu perlu kita lakukan untuk bisa mencapai keharmonisan dalam keluarga baru kita nanti nih. Nah, gimana caranya nih supaya kita bisa akrab dengan calon anak sambung kita nanti? Langkah apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan? Yuk, di podcast Mother and Beyond kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Liza Marieli Japri, psikolog klinis, hipnoterapis, dan life coach untuk tahu lebih banyak bagaimana menjalin keakraban dengan anak sambung. Mbak Liza, apa kabar? Baik, apa kabar? Aku baik, terima kasih ya. Kita sama-sama deh Sudah diundang dan berbagi karena topik ini menarik banget. Ya kan, maksudnya sekarang ini pasti banyak juga moms yang dihadapkan pada situasi di mana boleh dong saya membuka lembaran hidup baru lagi. Boleh dong saya mencari kebahagiaan dan mendapatkan kebahagiaan lagi. Cuman kan kadang-kadang kan kondisi kita juga gak bisa milih ya Mbak Liza ya. Ada kondisi di mana calon pasangan kita juga udah punya anak. Kita sendiri juga bawa anak. Ini kan harus ada adjustment. Ya kan Mbak Liza. Nah, mungkin apa nih yang pertama harus kita persiapkan nih dari dalam diri kita sendiri nih di saat kita nanti tahu bahwa kita akan menjadi ibu sambung. Ya. Kenapa tadi menarik dan juga lucu sebenarnya karena aku juga ibu sambung. Jadi aku punya ibu sambung. Nah, jadi aku tuh punya 4 anak. 4 anak ini cerita dikit ya. 4 anak ini kita bilang 4 sulung. Kenapa? Kan lucu ya. Kok anakmu banyak banget? Enggak, anak gue sulung semua gitu. Jadi 4 anak tapi 4 sulung. Jadi ceritanya long story short, aku menikah kemudian berpisah baik-baik, punya 1 anak sulung dong dari yang berpisah tersebut. Kemudian lama sendiri 7 tahun menjanda, kemudian menikah lagi. Pada saat aku lagi hamil 7 bulan suamiku meninggal. Gitu, berarti kan begitu lahir dia anak sulung lagi yang dari yang meninggal. Kemudian aku setelah sekian lama gitu, berapa lama gitu akhirnya menikah dengan suami yang sekarang. Nah, dia bawa 1 anak dari pernikahan yang dulu. Aku juga ada 2 anak kan. Iya itu. Nah, itu anak dia kan berarti anak sulung dari pernikahan yang sebelumnya. Kemudian kita menikah dan punya anak lagi. Jadi 4 sulung tuh. Juga. Ya betul. Nah, tapi jadi Mbak Liza merasakan jadi aku jadi ibu sambung buat 1 anak, sementara suamiku yang sekarang jadi bapak sambung untuk 2 anak. Ya. Kalau ditanya gimana nih supaya kita bisa jadi deket sama anak sambung, aku selalu mengatakan yang pertama be yourself. Nggak usah ngarang-ngarang, nggak usah pakai topeng. Ini kan kadang-kadang ya seperti kayak kita mau pacaran tuh kayak pakai topeng tuh yang bagus-bagusnya dulu di kalau zaman sekarang mungkin bilangnya image-nya tuh gimana gitu ya. Jadi yang pertama adalah be yourself aja gitu. Apa yang diterapkan ke anak kita itu diterapkan juga untuk anak sambung. Kenapa? Karena biar tidak terjadi perbedaan, itu 1. Yang kedua, biar si anak sambung juga nanti nggak kaget ketika topeng kita sudah mulai luruh ya. Benar. Akan ada dong masa itu ya. Ya karena hati papaku sama mamaku dulu gak begini, sekarang kayak begini, kenapa gitu. Nah, itu justru akan menimbulkan dia jadi trust issue. Ini orang bisa dipercaya gak sih sebenarnya? Kayaknya dulu gak gini deh, kenapa jadi sekarang kayak gini? Beda. Iya. Nah, jadi yang pertama be yourself. Yang kedua harus ada ciptakan waktu-waktu khusus gitu. Itu benar-benar effort banget tuh, harus ada usahanya Ji. Jadi dalam arti bahwa oh ya udah kita weekend ini kita jalan bareng. Kita harus juga investasi waktu, tenaga dan energi juga untuk mau belajar dia sukanya apa, nggak sukanya apa, hobinya apa. Karena kan orang selalu senang kalau didekati dari hobinya, kan begitu. Kita tetap be ourselves, tapi ya coba mulai mengenal hobinya apa. Misalnya bola gitu. Oh, kamu suka bola, klub apa gitu. Nah, itu diajak ngobrol. Nah, itu kan investasi tuh untuk memupuk si bibit tersebut. Nah, apalagi kalau kondisinya seperti aku tadi tuh, aku bawa anak, dia bawa anak. Nah, ini harus benar-benar ciptakan waktu pergi bareng. Biarkan mereka bermain bareng, bersosialisasi bareng. Kadang-kadang berantem, ya nggak apa-apa gitu. Nah, jadi yang ketiga tipsnya adalah jangan takut jika terjadi konflik.
Nah, ini kan yang paling ditakutin. Yes, padahal sebenarnya melalui konflik kita tumbuh dan berkembang. Kalau kita nggak pernah ada konflik, kayaknya adem ayem aja, tapi itu jadi satu kondisi rumah yang statis. Iya sih, iya sih. Jadi kalau sekarang ya setelah menikah pun kalau mereka berantem ya biarin dulu, kita biarin aja, biar gimana? Karena anak-anak tuh perlu belajar yang namanya conflict resolution. Iya. Bagaimana nanti mereka dari rumah dulu, baru nanti kemudian di sekolah gimana, nanti di kuliah gimana, nanti di kerjaan gimana. Itu tapi akarnya tuh dari rumah, Ji. Jadi biarkan mereka konflik dulu sendiri, kita lihat, baru nanti setelah sekian kita lihat kayaknya belum kelar atau tidak ada kesepakatan, kita jump in, kita ajak ngobrol semua. Jadi pada saat itu mereka merasa ayahnya tidak membela anak sambung. Wah, mentang-mentang baru tuh belainnya tuh kakak yang baru nih, gitu kan. Jadi kita kumpulin mereka bareng, kita tanya secara fair, what happened, kemudian kamu kenapa, ini kenapa ya, tapi kan nggak bisa begini, kita ketemu di tengahnya bagaimana, how you feel, emosi itu juga kita address. Itu menjadi penting. Kenapa? Karena kadang-kadang yang tidak kita address, kita acknowledge itu adalah emosi. Padahal ketika seseorang acknowledge emosi kita tuh feel accepted banget. Oh, kamu sedih jadi karena kakak ngambil mainan kamu. Oh ya udah, oke. Sekarang mau gimana? Apakah kita perlu untuk tanya kakak nih, kakak mau gimana? Kamu masih mau main mana? Nah itu enggak deh. Kalau masih mau main, kakak gimana? Kakak masih lama nggak? Atau kakak bisa gantian nggak? Atau kalau tiba-tiba ada ya udah deh aku malas, aku main yang lain. Oh ya udah, benar. Kamu nggak mau nih, nggak apa-apa gitu. Kakak masih mau main gitu kan? Nah itu kan jadi solusi bareng tuh. Nah, dari hal-hal seperti ini, percaya deh, justru kita memupuk kedekatan loh. Orang kadang kok bisa sih memupuk kedekatan dari konflik? Iya, konflik yang dilakukan dengan baik, dilalui dengan elegan, itu malah justru merekatkan kita tuh. Dengan catatan memang konflik ini memang harus tuntas ya. Harus tuntas. Kan banyak juga kejadian harus tuntas. Kita tahu bahwa konflik itu ya udah dihadapin tapi nggak diselesaikan. Harus diselesaikan. Dia tuh ada titik kesepakatan bersama, tengah-tengahnya kurang lebih itu seperti apa. Karena kan coba bayangin ya, kalau kita bersama dengan seseorang dalam kondisi susah gitu kan, itu kan kayak ada attachment tertentu tuh, ya kan? Jadi nggak hanya sekedar tawa-tawa doang segala macam, tapi ketika kita masuk lebih dalam, kita berkonflik bareng, kita selesaikan bareng, kita gotong royong lah cerita, itu kelekatan tuh makin terbentuk. Nah, tantangan menjadi orang tua sambung, mungkin kalau kita saat ini berbicara tentang menjadi ibu sambung ya, apakah kayaknya salah satunya adalah tantangan dengan image ibunya Cinderella. Iya. Itu kita nggak bisa pungkiri itu orang katanya lebih kejam dari Irian Azia. Tapi kan selama ini banyak juga yang lekat dengan image ibu tirinya Cinderella, quote unquote ya gitu kan, yang membuat emang jujur emang pasti itu yang kayak itu kan memang kayak menakutkan ya. Iya. Punya ibu tiri yang seperti Cinderella suruh suruh kerja, sementara anak sambungnya disuruh kerja bersihin rumah. Sementara Brunella dan Barbetta anak kandungnya dibiarkan kipas-kipas ala sultan kan. Nah, itu memang karena mungkin sebagian besar, apalagi buat anak perempuan, kita besar dengan cerita Cinderella. Mau generasi apapun ya Mbak Liza, itu kan akhirnya jadi kayak nempel ya nggak sih? Image ibu tiri itu pasti kan salah satu tantangan ya. Sama satu lagi nih, mungkin apakah juga tantangan dengan ini? Pasti itu suka ada pemikiran negative thinking ya, quote unquote, yang gini, ya iyalah pasti dia akan lebih sayang sama anaknya daripada sama gue, ya kan? Kan gue bukan anak kandungnya gitu kan. Iya. Itu juga image. Itu tuh doktrin-doktrin yang mau nggak mau memang ada di dalam kepala gitu ya. Jadi memang biasanya kayak gitu, ditakuti ibunya nih kayak ibu sambungnya Cinderella karena memang doktrin tersebut. Kendalanya nih biasanya itu satu. Yang kedua, tiba-tiba ibu sambung baru ini mendapat semua curahan tanggung jawab baru. Apalagi kalau anaknya itu ikut sama bapaknya. Jadi setelah mereka berpisah gitu ya, kayak seperti kondisiku, anaknya kan ikut nih. Kadang-kadang kalau tidak ada kerjasama di antara pasangan suami istri, karena balik lagi doktrin ya, gambaran bahwa perempuan yang ngurus semua, jadi kayak main melemparkan bukan gitu kan ya, kayak gitu tuh. Atau yang ketiga gitu ya, yang tadi itu bahwa si ibu ini tidak akan function bisa membagi cintanya yang seimbang gitu. Nah ini memang image tantangan-tantangan yang paling besar biasanya dihadapin. Belum lagi yang keempat, kalau hubungan dengan mantan kurang baik. Nah itu lebih riuh lagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya gitu. Jadi memang tantangannya banyak sekali. Nah sekarang gimana? Ya mau nggak mau sih ya udah gitu, yakin aja bahwa yang kita lakukan itu baik, yakin aja bahwa kita niatnya juga nggak aneh-aneh, lakukan yang terbaik aja. Nanti perlahan-lahan mereka akan ngelihat kok, mereka itu si anaknya, si pasangan kita yang sekarang, dan juga orang-orang sekitar yang tadinya meragukan, emangnya lu bisa bagi cinta lo,
kan gitu. Nah untuk yang ketiga aja misalnya, Bang bisa bagi cinta secara seimbang. Kalau kita bicara seimbang, nggak ada keseimbangan yang sempurna loh. Benar. Gitu ya kan, nggak ada juga yang harus semuanya sama gitu. Ibaratnya kita ngasih makan anak yang umur 20 tahun sama anak umur 7 tahun, kasihnya juga mungkin beda kan gitu. Apakah kemudian kita nggak sama gitu cintanya, kan nggak gitu juga, sesimpel itu. Jadi be yourself, tetap ada keteraturan yang diterapkan, karena selain kadang-kadang pertanyaannya kemudian adalah apakah bisa ya mencintai si anak sambung ini dibanding anak kandungnya. Berikutnya kadang-kadang malah anak kandung yang dikorbankan dalam tanda kutip demi mendapatkan hati si pasangan baru ini. Jadi anak sambungnya nih yang dilukan banget. Yang jangan sampai juga. Makanya tadi terjadi juga. Ya betul, karena itu yang tadi balik lagi yang sebelum kita bahas, yang tadi sudah kita bahas Tunji, bahwa ya perlakukan sama gitu. Anak yang dari suami yang sekarang itu sempat kaget karena sebelumnya kan karena hanya ada si anak dengan si bapaknya, yang namanya bapak-bapak ya. Jadi kadang-kadang tuh tidak ada keteraturan, tidurnya kapan, makannya kapan, terus ya bapak-bapak gitu. Nah terus tiba-tiba aku masuk, dimana kalau aku kan ada teratur tuh, makan jam berapa, sekolah jam berapa, tidur siang itu harus buat anak kecil. Untuk siang hari itu sampai dengan mungkin sekitar SMP mereka harus, karena kenapa? Karena regenerate si otak tersebut. Wah, kalau buat bapak-bapak, bapak-bapak please ya, bapak-bapak cari cuan, jangan bobo siang. Nah itu dia tuh sempat kaget, kenapa harus tidur siang gitu kan? Wah, tidurnya mojok di sana, aku di punggung gitu ya, aku anteng, ya udah. Tapi lambat laun dia paham, oh iya ya, ternyata habis itu seger, ternyata di pihak lain ngurusin juga kok, care juga kok. Oh ya, ternyata perlahan mengenal bahwa ada yang namanya keteraturan, ada yang namanya peraturan. Nah itu udah, jadi itu seiring dengan waktu. Dan sama, semuanya juga harus semuanya harus ya. Dia tidur siang, adiknya tidur siang, kakaknya tidur siang, semuanya. Betul. Nah tadi salah satu langkah atau cara kita bisa mendekatkan diri sama anak sambung kita adalah kayak PDKT sebenarnya, mengetahui hobinya. Tadi kan Mbak Lisa juga sempat bilang, cari tahu hobinya apa, terus ngobrol lah kita lah. Mungkin kita sebagai orang tua ya, berarti yang harus emang lebih banyak usahanya. Tapi ya kita nggak bisa lo berharap dari anaknya itu, dari kita yang investasi duluan, kita yang naruh bibit, kita yang pupukin, kita yang tanemin, kita yang ya benar-benar kayak ngurusin anak-anak hijau itulah. Ya. Apalagi nih yang bisa kita lakukan untuk bisa mendekatkan diri nih? Tadi selain mungkin mencari tahu hobi, bikin kegiatan bareng, itu be yourself. Terus habis itu mau peduli dengan kehidupannya dia. Misalnya dia memang kelihatan lagi rungsing gitu kan ya, tanyain, "Are you okay? Kok kayaknya hari ini lagi kusut banget, kau butuh ngobrol nggak?" gitu kan. Jadi kadang-kadang mungkin jawaban anaknya adalah enggak, ya udah hargai aja tuh. Oh ya udah belum kali ya. Kalau kamu tuh kabarin aja ya, jangan dipepet terus, ada apa, pasti ada apa. Wah itu kesel banget tuh. Gak boleh jadi pacar demanding gitu. Itu kan, jadi hargai dia punya keputusan juga. Oh mungkin belum mau cerita. Nah dari hal-hal yang seperti itu, kemudian misalnya kita juga ngasih ulang tahunnya, surprise-surprise kecil. Nah itu kan dia merasa diperhatikan gitu. Nah dari hal-hal itu nanti dia akan mulai ada kelekatan dengan kita gitu. Termasuk salah satu juga yang aku aplikasikan, biasanya aku juga ikut cerita tentang hidupku. Timbal balik jadi. Jadi dia juga merasa, oh ini bisa cerita, aku juga dari kecil dengan anak-anak yang kandung gitu. Pulang misalnya lagi capek banget tuh bisa cerita, Umi lagi capek banget deh. Oh gitu. Jadi nggak usah bermain jadi Superman, karena kalau ada tuh orang-orang yang punya Superman syndrome, padahal di dalamnya tuh gitu kan. Sementara aku bilang Superman-nya kalau di film butuh istirahat ya. Gitu. Kenapa ini menjadi penting? Karena biar anak tahu juga kita secara jujur bahwa kita bukan Wonder Woman, bahwa kita bukan Superman. Kita kadang-kadang capek, kita kadang-kadang juga marah, kita bisa nangis. Nah ya kayak gimana sih kayak sahabat, kalau dia enak cerita, kita juga jadi enak cerita. Kita enak cerita, dia jadi enak cerita. Nah gitu. Iya sih, jadi sama-sama ya. Sebenarnya sama aja kok gitu. Gimana apa yang kita perlakukan untuk sahabat-sahabat kita, untuk orang-orang terdekat kita, ya dengan anak sambung ya begitu juga. Kita juga mencari kegiatan bareng, tidak melibatkan anak kandung kita, hanya bersama anak sambung aja boleh dong? Boleh. Nah itu juga bisa hal-hal yang dilakukan. Kayak misalnya aku tadi kan punya 4 anak, itu bisa daytime-nya tuh beda-beda tuh. Itu sampai ntar mereka di rumah tuh udah hafal. Kalau yang udah gede udah mulai inilah ya. Tapi kadang-kadang tuh dulu tuh masih suka dijemput waktu SMA. Sekarang kalau udah kuliah udah lebih jauh lagi, susah deh. Tapi kadang-kadang ada kamarnya, sok-sokan aja baring sebelahnya. Walaupun tadi ngapain sih gitu aja gitu kan, kayak gak ada apa-apa. Nah tapi kalau yang kecil-kecil tuh udah tahu tuh,
aku kapan kencan sama aku gitu. Oke. Sama aku kapan? Kita kapan pergi berdua? Dari kakak udah, apa aku kapan? Itu tuh momen-momen itu menjadi, dan itu fokus loh ya, benar ada di situ dalam arti nggak main handphone, nggak sambil browsing, yes gitu, nggak apa-apa. Kadang-kadang ada video segala macem, tapi anak tahu bahwa dia direcord gitu. Jangan sampai hanya, takutnya anak jadi merasa sekedar konten. Nah ini juga yang kadang-kadang gitu. Nah sementara nanti kalau udah selesai konten diam lagi, pergi berdua sih gitu kan, misalnya kemana, tempat makan gitu ya. Ya kau makan ini asik sibuk ngobrol, tiba-tiba diem nggak ngapa-ngapain, kan kelihatan tuh bedanya. Benar-benar gitu. Kecuali kalau Berasa juga. anak berasa, aku kalau lagi on cam kayaknya heboh banget tuh, ketika udah nggak on cam kok jadi cuek gitu sih. Nah itu kan pasti berasa anak itu catching the vibe quickly. Iya sih. Mereka lebih sensitif sebenarnya kan. Yes. Jadi itu yang makanya tadi yang pertama disampaikan adalah be yourself aja. Iya sih. Gitu. Jangan ngarang-ngarang, jangan pakai topeng demi usaha atau segala macam, capek lah gitu. Suatu saat pasti akan kebuka juga bahwa kita orang yang kayak gitu. Iya sih. Mbak Liza, ini ada pertanyaan dari Mom Nina dari WhatsApp grup kita. Mau nanya nih, apa sih tanda-tandanya kalau calon anak sambung kita nggak suka sama kita, terus kita harus gimana? Nah ini kan sebenarnya juga satu tantangan tersendiri ya. Malah kayaknya baper dekat deh kan, ya kan. Dan itu kan pasti kayak kita juga merasa, aduh kalau aku nggak berhasil mendekatkan diri sama anak sambung kita nggak suka sama kita, nanti apa kata pasangan kita gitu kayak. Tanda-tandanya udah jelas. Misalnya dia kalau ketemu kita tuh merengut. Anak-anak tuh tergantung, ini nggak tahu usianya berapa. Kalau anak masih kecil karena tidak bisa mengekspresikan dengan kata-kata, karena kosakata mereka masih sangat terbatas, biasanya itu lebih kepada ekspresi, lebih kepada fisik. Tiba-tiba setiap kali mau ketemu kita tahu-tahu diare. Setiap kali ketemu kita bener gitu, karena mereka nggak punya, kayak misalnya pernah dengar nggak ada anak yang misalnya kenapa tiap Selasa dia selalu diare ya gitu. Ya karena pelajaran apa di sekolah ini mungkin ada matematik, mungkin ada yang bully, guru yang bully di hari tersebut gitu. Nah karena kadang-kadang anak tuh susah, aku takut karena ada guru bully. Nah itu kadang-kadang lu belum bisa keluar karena kosakata dia masih terbatas, tapi biasanya keluar dari respon fisik. Nah kita lihat aja apakah dia respon fisiknya tampak nyaman. Terus gestur-gestur kecil tuh, kalau lagi duduk apakah dia nempel, apakah dia jauh-jauh, yang kayak gitu kan. Apakah merengut, apakah gimana, apakah jawabnya dikit-dikit. Anak kecil kan biasanya lebih talkative ya. Gimana kamu hari ini sekolah? Tadi seru deh tante, tadi ada ini, ada itu, ada. Nah itu dia feel comfortable dengan kita. Tapi kalau baik, oke, ya nggak ada apa-apa. Nah itu kan berarti, ini berarti harus usaha lebih nih. Anak tuh paling nggak bisa, sebenarnya nggak bisa. Nah kalau yang sudah yang lebih dewasa lagi, biasanya lebih cuek. Misalnya udah pegang gadget ya dia main sama handphonenya aja, nggak peduli sama kita. Nah itu juga jadi satu tanda sebenarnya. Cuman kalau pertanyaannya ini, yang tadi Angie tanyakan itu gimana, dari mana kita tahu? Apalagi nanti kalau ada kekhawatiran gara-gara aku nggak bisa mendekati anaknya, si pasangan nggak mau nih jadinya. Sebenarnya yang harus moms di luar sana yang baru mau memulai lembaran hidup baru itu sebaiknya berdua dengan pasangan paham bahwa hal yang seperti ini butuh waktu. Ya benar sih. Gitu. Jadi karena in my own case, proses dipupuk, dijaga, dirawat itu segala itu terjadi ketika kita sudah mulai sudah menikah. Itu baru benar-benar bisa intens dong. Kalau yang paling kita ketemu kapan, weekend, betul gitu. Jadi nggak bisa tuh calon pasangannya mungkin langsung ngejudge, atau momsnya sendiri langsung ngejudge bahwa udah deh aku nggak bisa deh ngedeketin dia. Padahal baru sebulan kenal, dimana dalam sebulan itu hanya ketemu tiap weekend, kan nggak berimbang dong waktunya. Jadi sebenarnya lebih kepada lebih kepada hubungan dia dengan pasangannya aja. Yakin gak semua bebek aja? Yakin mau menikah gitu? Nah, kalau memang sudah yakin, semua dipersiapkan, niatnya baik, ya lillahi ta'ala, semua pasti nanti akan ikut. Dan calon pasangan memang juga harus memahami kan? Harus memahami bahwa ini butuh waktu, bahwa dia juga harus ada effort. Nah, dia bisa bantu apa nih calon pasangan ini? Calon pasangannya kalau kita berbicara moms kan berarti calon suaminya ya. Ya tentunya adalah hadir bersama si momsnya ini untuk sama-sama merekatkan. Misalnya ketika si momsnya mau ajak yuk anak kamu untuk jalan nonton gitu kan, misalnya si Avatar, ya usahakan ini juga hadir. Jangan ya deh aku sibuk rapat, pergi sama kamu aja deh Avatar ya, kayak gitu kan. Balik lagi tadi ngapain ngelempar gitu aja. Terus abis itu di rumah juga nanti kalau si momsnya udah pulang, tinggal si ayah sama si anaknya diajak ngobrol.
gitu. Itu juga jadi penting. Gimana menurut kamu tadi teman papa? Kan kayak gitu. Nah ini kan juga sebenarnya menjadi tanggung jawab si calon pasangan itu. Jangan yang terserah, nggak mau tahu, pokoknya usaha kamu deh deketin anakku. Ya nggak bisa begitu. Nggak bisa. Gitu. Kamu suka nggak? Suka sih, tapi tapinya diperhatikan apa? Iya, soalnya kayaknya kebanyakan main handphone ya. Nah itu sampaikan, katanya kamu kebanyakan main handphone gitu. Nah si mamsnya yang dikasih itu jangan baper. Bener-bener. Biasanya kemudian kan langsung defensif. Enggak, gemes kan ya. Jadi iya oke, jangan-jangan aku begitu juga ya sama anakku, bisa juga loh gitu. Jadi itu jadi masukan juga. Nah itu prosesnya kerjasama dua pihak. Iya sih. Jadi harus ada support juga ya. Iya, mungkin sama aja Kenji, kayak kita mau, kalau aku ya misalnya aku menikah sama suami ya, sama si laki ini, keluargaku menjadi tanggung jawabku untuk mendekatkan ke si calon suami. Ya keluarga dia tanggung jawabnya dia kan. Sama nih, sama. Ya. Nah, kalau misalnya ini sekarang kita berbicara di saat ibu sambung tadi kondisinya juga sudah punya anak kandung juga. Mendekatkan dua anak-anak ini mana nih? Kalau akan lebih mudah sebenarnya. Tergantung ya. Kadang-kadang ada karakter-karakter anak yang mungkin juga sulit. Jadi ada beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin karakter anaknya memang sulit untuk bisa dekat dengan orang lain dengan cepat gitu, atau dia punya anger issue misalnya, karena bisa saja dari perceraian orang tua sebelumnya, atau ada kendala apa, trauma sebelumnya, dia jadi anger issue aja, marah-marah, wah segala macam. Nah ini yang kadang-kadang begitu datang ketemu dengan anak-anak yang lain anak yang lain ini jadi apaan sih, dia dikit-dikit mukul, itu jadi nggak suka, itu bisa. Nah jadi kalau ada kondisi-kondisi seperti ini kan berarti yang sebelah sini, yang si anger issue ini harus sebenarnya ketemu psikolog atau terapis atau apa untuk deal juga dong. Karena kalau enggak ini kan kayak ada something toxic yang dibawa ke satu hubungan dan jadi tidak baik. Nah tapi kalau mari kita asumsikan semua baik-baik aja sebenarnya. Nah kalau semua baik-baik aja, yang bagaimana melakukannya tentunya adalah ciptakan waktu-waktu bareng. Ciptakan mereka istilahnya kayak dijebloskan berkegiatan bareng tuh. Misalnya TV, kamu nanti anak yang ini, kamu boncengin yang ini ya gitu atau itu. Nah jadi di pertama-tama ya bentuknya kayak pemaksaan gitu. Kamu tolong jagain dong bentar segala macam, nggak apa-apa gitu. Kamu nanti ngikut dulu ya sama mas ini gitu kan. Kamu nanti ngikut dulu sama kakak gitu. Nah nanti lama-lama mereka akan terbentuk sendiri. Jadi memang awalnya memang effortnya agak emang karena ya tadi quote-unquote maksa sih sebenarnya. Iya gitu. Tapi justru dari kondisi-kondisi kayak gitu mereka jadi akan terbiasa untuk bersama. Dan mereka harus saling care misalnya diingetin, si Ade lagi ulang tahun loh hari ini gitu. Kayak aku misalnya, anak kan sudah ada satu yang kuliah tuh, kadang-kadang dia calls, Ade ulang tahun lu, udah WhatsApp belum, udah telepon belum gitu. Begitu pula lagi, abang ulang tahun loh, abang hari ini coba yuk kita gitu. Nah gitu, jadi itu jadi momen-momen perekat sebenarnya. Nah balik lagi itu kan investasi waktu, energi, uang, mungkin pikiran, perasaan yang nggak bisa dilakukan sendiri. Jadi jangan mamsnya aja, sebenarnya pasangannya pun harus dilibatkan. Tapi memang peran orang tuanya nih besar sekali ya, itu harus bisa memenuhi. Iya, kan sama aja sebenarnya, agak-agak sedih ketika ada kasus-kasus misalnya nih bercerai gitu kan ya, terus anak ikut orang tua yang mana gitu, misalnya ikut orang tua yang si ayahnya ini gitu kan, terus ibu yang sebelah sana nggak ada effort bikin kesini, nggak ada, anaknya aja ngubungin, dia nggak ngubungin lah, orang ini anaknya masih umur berapa, sebenarnya kan effortnya dari sini juga gitu. Jadi balik lagi, mau gimana pun effort pertama, usaha pertama itu harus datang dari orang tua. Ya setuju. Mbak Liza, kan ada juga kondisi di mana mungkin banyak kondisi di mana terjadi perceraian, jadi orang tuanya masih ada nih dua-duanya nih. Nah kadang-kadang kan suka jadi bumerang juga di saat si orang tua sambung ini terlalu baik melebihi orang tua kandungnya. Mungkin yang tadi kita ibu tiri Cinderella itu nggak ada ya, ternyata ibu peri ada. Bahkan ternyata ibu peri. Dan bahkan mungkin bisa jadi, bukan tidak mungkin, bahwa si anak sambung ini justru lebih dekat sama ibu sambungnya. Nah ini kan pasti bikin ibu kandungnya marah dong, ya kan? Adalah jealous loh. Iya pasti. Nah ini gimana nih porsinya tuh biar pas, karena kan ternyata memang ada lagi yang harus, ya ternyata harus kita jagain juga kan. Karena di saat yang tadinya kita berpikir ibu tiri menjadi ibu peri, jadi baik, dan ibu kandung mungkin merasa tersisihkan, itu kan akan jadi problem juga, dan biasanya kan lebih ke anak kan ya. Ini harus dilihat dari, karena konteks kayak gini nih bisa sangat luas banget nih Ci. Dalam arti jangan-jangan memang tanpa bisa kita pungkiri ya, mohon maaf, tanpa menyinggung siapapun atau menuduh siapapun, kadang-kadang kan memang ada orang tua yang kita sebut kalau di psikologi itu namanya emotionally immature parents.
Jadi orang tua yang secara emosi tidak mature, tidak dewasa, sehingga malah memberikan begitu banyak trauma pada anak-anaknya. Nah, sehingga kemudian kalau kita berbicara pada kondisi kayak ibu peri, apakah memang yang diasumsikan ibu peri ini memanjakan keterlaluan? Padahal si ibu ini punya pola asuh yang sebenarnya sudah cukup baik, atau jangan-jangan ini ibu peri baik, cuman ini aja karena dia emotionally immature parents, narsistik, punya isu psikologisnya tersendiri. Jadi justru ya anaknya menemukan kenyamanan di sini. Itu kan bisa terjadi. Nah, kita harus melihat kondisinya. Kalau ternyata ini yang terlalu memanjakan sampai anak lupa belajar, ini segala macam ya, berarti yang harus diperbaiki dalam tanda kutip itu adalah si ibu sambungnya ini. Mereka dia harus paham bahwa ada satu peraturan yang sudah selama ini dijalankan dan baik-baik saja. Tapi kalau ternyata memang ini yang bermasalah gitu ya, nah pada akhirnya nanti akan anak-anak akan memutuskan sendiri kok. Kita tetap harus sebagai ibu sambungnya ya, kita tetap harus netral aja. Kamu mau gimana? Kamu mau ketemu ibu? Ayo kalau mau ketemu ibu. Tapi kalau di sini nggak nyaman, di sini dia dibedakan, di sini dia bahkan di abuse gitu ya. Tentunya anak tidak akan memilih itu sendiri. Masa iya kemudian kita tetap mengirim ke tempat abusive tersebut, kan nggak bisa juga dong. Jadi kalau buat saya dalam kondisi ini tetap yang harus diperhatikan adalah kepentingan kesejahteraan dan keutamaannya si anak. Apakah tumbuh kembangnya dia terpenuhi? Apakah kewajiban kebutuhan dia semua terpenuhi? Nah, kalau misalnya ini masih terpenuhi, harusnya bisa dicari co-parenting yang baik-baik. Ngobrol nih, mau apa, mau gimana, kenapa? Ya kalau di tempatku biasanya nggak dikasih tuh uang jajan, nggak bisa, nggak main gadget gitu misalnya. Baru weekend, oh gitu, oh ya udah oke, nanti coba ya. Berarti di sini juga sebagai ibu sambung sih kita pertama-tama dengan legowo, dengan humble gitu ya, rendah hati, nanya dulu biasanya bagaimana dengan si anak gitu. Kalau ini biasanya begini, oh ya nanti coba diaplikasikan. Kalau misalnya sebelah sini baik-baik aja ya. Nah tapi kan menjadi lebih kisru nih kalau yang sininya nggak oke. Gitu. Nah ketika ini yang tidak oke, tetap aja ngobrol sama pasangannya selaku dari ayah kandungnya si anak ini. Mau gimana? Karena bagaimanapun juga balik lagi tadi, kepentingan yang terutama adalah anak, karena dia masih punya perjalanan hidup tuh panjang sekali. Gitu, dan itu yang harus kita lindungi. Menekan ego sih ya, kayak gitu ya. Itu harus bisa dilakukan. Terakhir, faktor apa sih sebenarnya yang membuat hubungan ibu sambung dan anak sambungnya itu renggang? Kadang-kadang ada juga yang tadinya udah terjadi dengan baik nih, ternyata kok belakangan kayak agak kalau menjauh. Bilang renggang sih banyak faktor yang bisa terjadi ya. Kita sama yang saudara sekandung saudara aja juga bisa renggang, bisa karena konflik yang tidak terselesaikan. Tapi kalau berkaitan dengan orang tua dengan anak, biasanya menjadi renggang ketika anak melihat kita tidak tulus. Makanya jadi diri sendiri, mereka ini poin dan lain pertama ya. Kemudian habis itu banyak sekali janji-janji yang tidak terpenuhi. Oh karena anak itu sangat mengingat, percaya. Dan nyanyi kampanye berarti mah harus hati-hati ya. Betul, catat tuh ya. Jadi kalau misalnya kita udah bilang, oh kamu lagi doyan ini ya, silakan beli ini ya gitu, atau kita cari bareng, kita main bareng ya. Udah lama ya Dad nggak main Twister. Oh iya ntar malam ya, ntar malam. Kalau tiba-tiba ya belum tentu selalu bisa ya. Tiba-tiba ada ini ada itu, kayaknya hari ini lagi nggak bisa, besok ya. Tapi besok harus dikerjakan. Jangan sampai dengan bulan depan masih nggak dikerjakan. Direkam banget. Direkam mau satu, ada checklist satu, checklist terus tuh. Makin banyak yang kayak gitu, makin renggang. Oh udah, I cannot trust you. Itu bagaimana kita bisa dekat sama orang ketika kita nggak percaya dia. Jadi emang menjaga kepercayaan anak ini penting sekali, dan balik lagi memang peran orang tuanya nih yang besar. Anaknya memang istilahnya kayak princess lagi dideketin, ya udah terima aja. Kita harus manis-manis berusaha untuk manis, untuk dalam artian manis ya kita yang usaha gitu ya. Kita investasi dulu segala macam dan percaya, dan nanti hasilnya pasti akan baik. Dengan niat tulus aku sih percaya apapun itu hasil nggak akan bohong lah. Perjuangan ini nggak akan, nanti pada hasilnya akan baik. Tuh gimana tuh Mams? Dalam ya obrolannya ya. Terima kasih Mbak Liza Marieli Japri, psikolog klinis, hipnoterapis, dan life coach yang sudah banyak mengajarkan buat para moms nih. Bisa dijadiin modal nih nanti mau mulai hubungan baru ya kan. Atau mungkin sekarang dalam rangka PDKT sama anak sambungnya. Bisa kok, bisa banget. Tapi tadi sudah disampaikan apa hal yang memang harus menjadi perhatian kita sebagai calon ibu sambung. Terima kasih ya Mbak Liza. Terima kasih. Thank you banget atas kesempatannya berlibat saking semangatnya nih, semoga berguna ya. Pasti ya, semangat untuk semua moms sana yang mulai lembaran baru.
Kita berhak bahagia, moms berhak bahagia, tapi anak-anak juga berhak bahagia. Ya, itu harus diingat. Dan juga terima kasih buat moms yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan podcast Mother and Beyond.